Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali dengan Karsidi TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang turut dan taat kepada ajarannya. Terlebih dahulu Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan, subscribe, like, dan komennya terhadap konten-konten di Karsidi TV. Semoga kita hidup berbahagia, rezeki yang barokah, sehat selalu. Konten kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu belajar dari rumah. Belajar dari rumah memang ada positif dan negatifnya. Positifnya adalah siswa dapat lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Nomor kedua, dia belajar teknologi dan harus mempelajari teknologi. Kemudian nomor ketiga, secara otomatis pembelajaran lebih bervariasi karena banyak sumber, terutama sumber yang berasal dari internet atau dari Google dan lain sebagainya. Tetapi pengaruh negatifnya juga ada dengan belajar di rumah ini. Salah satu di antaranya adalah ada kemungkinan siswa menjadi putus sekolah. Hal ini disebabkan karena siswa lebih banyak belajar di rumah. Ya, terbatasnya bergaul. Baik itu dengan yang sebaya, dengan sesama, ataupun dengan yang lebih rendah atau dengan yang lebih tinggi dari usia daripada siswa yang bersangkutan. Bisa saja menjadi sasaran tindakan kekerasan di keluarga. Mengapa demikian? Karena bisa saja proses pembelajaran yang dilangsungkan itu berbarengan dengan orang tua mencari nafkah kehidupan, apalagi dalam situasi yang seperti ini. Memanfaatkan alat dan teknologi itu bukan untuk peruntukannya. Misalnya malah digunakan untuk main game, ya, untuk main TikTok dan lain sebagainya. Tetapi kalau ke hal yang positif tentu saja ya boleh-boleh saja. Nah, disinilah juga peran orang tua. Dalam hal ini bisa saja orang tua beranggapan, oh nilai anak saya turun. Sementara kebiasaan yang selama ini diperoleh oleh anak yang bersangkutan atau siswa yang bersangkutan adalah nilai yang bagus dengan nilai-nilai yang maksimal. Tetapi karena COVID-19 ya termasuk di dalamnya adalah dampak negatifnya adalah penurunan daripada jangkauan untuk pencapaian apa yang sudah direncanakan. Baik dari pihak sekolah ataupun dari guru itu sendiri. Ya, akhirnya apa? Banyak tugas-tugas atau pekerjaan yang semestinya dikerjakan oleh siswa atau oleh anak murid itu sendiri justru dikerjakan oleh orang tuanya. Bukankah orang tuanya menjadi lebih sibuk? Bahkan mungkin gara-gara COVID-19 ini bisa-bisa orang tuanya lebih pintar daripada siswa atau anaknya yang bersangkutan. Akibatnya apa? Etika, moral, kemudian lagi sopan santun dan lain sebagainya bisa berkurang, menurun drastis. Azab dan sopan santun kepada orang tua, ya, sopan santun kepada guru, etika kepada guru, etika kepada yang lebih tua, ya, kemudian sayang kepada yang lebih kecil atau kepada sesamanya menjadi lebih berkurang. Kenapa? Dia cuma berdekatan dengan masalah teknologi. Jadi ternyata salah satu di antara kekurangannya ya daripada pembelajaran dari rumah itu ya termasuk tadi ya, daya serap pembelajaran menjadi lebih berkurang, apalagi pembelajaran keterampilan, pembelajaran etika, sopan santun dan sebagainya.
Tapi kalau kita pembelajarannya tatap muka atau pembelajaran di kelas sebagaimana biasa, ya otomatis secara akademis juga akan lebih meningkat dan akan lebih baik. Apalagi masalah disiplin. Ya misalnya pembelajaran biasanya kan dilakukan sekitar jam 7 pagi atau jam 7.15 ya untuk daerah-daerah tertentu. Ya otomatis sebelum jam 7 atau sebelum jam 7.15, bahkan begitu sholat subuh dia sudah bangun, sudah mandi. Nah di sini ada disiplin. Barangkali bagi yang perempuan ataupun yang laki-laki membantu ibunya dulu memasak di rumah, ya menyiapkan hidangan untuk sarapan pagi, karena sama-sama untuk bekerja pergi kemana? Orang tua pergi ke tempat kerja, siswa pergi ke tempat di mana dia belajar. Otomatis disiplin dilaksanakan dengan baik. Tapi dengan pembelajaran dari rumah, itu bisa saja bagi yang sudah malas mungkin akan lebih malas lagi. Ya kenapa? Yang biasanya jam 7 atau jam 7.15 sudah ada di sekolah, dia santai ada di rumah. Akibatnya apa? Mungkin setelah absen, ya ada yang tidur lagi, ya tidak melakukan aktivitas. Sedangkan kalau dalam pembelajaran tatap muka, mau tidak mau, ya sebelum jam 7, setidaknya pas sholat subuh dia sudah bangun, mandi, kemudian mempersiapkan sarapan pagi, ya kemudian melakukan berbagai macam aktivitas, kemudian jam 6 atau setengah 7 baru berangkat ke sekolah. Terbiasa disiplin, terbiasa sebelum pergi ke sekolah salaman, ya, penghargaan dari seorang anak kepada ibu atau bapak, diiringi dengan doa lalu berangkat ke sekolah. Alangkah indahnya. Mudah-mudahan kita kembali lagi seperti dulu, kita terbebas dari COVID-19 sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan lebih baik. Kenapa? Banyak sekali yang hilang, ya, dari segi kualitas walaupun dari segi kuantitasnya. Sekarang mungkin dari segi etika, dari segi moral sangat jauh sekali. Ya walaupun barangkali ada sesuatu yang lucu, ya. Kita ingin mengajarkan sesuatu yang baik, ya ada saja misalnya pagi-pagi karena buru-buru mau mengantarkan anaknya ke sekolah, ya tidak terasa kita menerabas lampu merah. Sedangkan di situ, di dalam motor itu atau di atas motor itu ada istrinya, ada anaknya. Maka bapak-bapak yang nyopir, ya, yang mengendarai kendaraan tersebut secara otomatis mengajarkan ketidakbaikan. Kenapa demikian? Lampu merah diterabas. Ya, jangan salahkan kalau nanti anak kita justru mencontoh hal-hal yang buruk, melanggar aturan. Barangkali ini sebagai ingatan untuk kita semua. Mari kita upayakan, kita berikan anak didik kita, kesempatan bagi kita, kesempatan bagi orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Dan pendidikan pada masa sekarang yang terbaik justru berada di rumah kita masing-masing. Mari kita ajarkan etika, mari kita ajarkan moral, mari kita ajarkan keterampilan, mari kita ajarkan berbagai macam kegiatan keagamaan sesuai dengan agama orang tua yang dilaksanakan dengan baik. Contohkan kepada mereka. Jangan sampai anak sulit mencari suri toladan atau toladan yang terbaik, contoh yang terbaik. Ya, contoh yang terbaik tentu saja idola yang terbaik adalah ayah dan ibunya yang berada di rumah. Kenapa? Pendidikan yang terbaik yang pertama justru hadir dari rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak kita ya, dengan kecerdasan yang baik, dengan penerapan pelaksanaan agama juga yang baik, dengan moral yang baik, sehingga cita-cita orang tua menjadikan anak-anaknya berhasil, anak-anaknya sukses, dapat tergapai dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu, kita semua dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas dan aktivitas-aktivitas tersebut dapat berjalan dengan baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.